Yohanes 3 ayat 22 kan ya. Sesudah itu Yesus pergi dengan murid-muridnya ke tanah Yudea, ia diam bersama-sama mereka dan membaptis. Nah, di situ katanya Yesus membaptis para rasul saja. Nah, sedangkan ke orang-orang lain yang ditulis di Yohanes 4 itu, Yesus tidak membaptis seorang pun. Begitu. Itu yang pernah saya dapat penjelasan sih. Dan itu sudah saya jelaskan ke Domba Jo juga. Begitu, Mo. Kita pakai logika saya tadi kan bilang. Tidak mungkin orang pergi membaptis tanpa dibaptis. Kita ini bukan Konstantin yang mengeluarkan edit Milan tanpa jadi Katolik. Oh iya, jadi patriark tanpa jadi Katolik dulu, ada kan dulu? Ini kan lucu, Konstantinus yang mengeluarkan edit Milan tanpa jadi Katolik dia. Dia kan nanti dibaptis oleh Uskup Arian Eusebius di 337 sebelum dia mati. Oh. Bagaimana Iya, orang banyak Katolik, kan. bukan orang Katolik mendirikan Katolik, kan banyak yang bilang Katolik didirikan oleh Konstantinus. Siapa? Dia bukan Katolik. Ngapain dia dirikan Katolik? Dia hanya mengeluarkan edit Milan, selesai. Dia dibaptis oleh Eusebius Uskup Arian tahun 337. Bagaimana? Dia keluarkan edit Milan 313. Waktu gereja Katolik sudah punya 32 paus. Dan sudah ada 1.500 keuskupan pada saat itu. Begitu. Oke. Teman-teman, ada yang di bawah mau naik silakan. Ada yang mau beri kesaksian? Oh, silakan sambil menanti ada Romo. Ya. Dimas. Saya Dimas Romo. Keluarga saya itu penganut kejawen. Jadi agama yang dianut dari lahir itu kejawen. Tapi saya sudah terlahir Katolik. Kakek saya itu yang kejawen, terus punya saudara-saudara saya itu ada yang masih itu. Tetapi ketika dia pernah saya ajak, karena saya sekolah Katolik, saya ajak jalan ke sekolah saya, dia dengar lagu itu dia tertarik. Dan saya juga ditanya sama dia, cuman karena saya ilmu saya mungkin belum cukup bagus untuk menjawab, jadi mungkin saya tanyakan dulu. Jadi dia itu ingin mengikuti dulu misa, ingin melihat misa karena jalur untuk mendaftar untuk dia mau ikut katakumen, ikut untuk baptisan pertama itu kan nggak ada setiap hari toh di tempat saya ini, jadi harus menunggu. Kira-kira Romo, kalau dia mengikuti misa ketika saya ajak, apakah boleh ya itu Romo? Bukan masalah boleh nggak boleh, apakah itu tidak menyalahi aturan kalau saya mengajak orang lain untuk mengikuti itu? Itu aja sih Romo. Oke, Bang Dimas, Mas Dimas, Ya. itu beberapa hari kemarin, beberapa waktu lah. Ya kemarin dulu saya juga publis video kena dengan pertanyaan yang sama, dua pertanyaan yang sering saya terima juga melalui DM pribadi atau di kolom komentar yang saya sisir di kolom komentar dari umat Katolik, yang kurang lebih pertanyaannya sama dengan yang disampaikan oleh Mas Dimas, tapi ada dua versi. Pertama, bolehkah umat Katolik beribadah pada hari Minggu di gereja non-Katolik? Itu ada video saya yang menjawab itu. Nanti saya lihat. Coach Charlie juga sudah menitipkan pertanyaan di situ dan saya langsung menjawab secara langsung di komentar. Karena saya selalu memperhatikan komentar-komentar itu. Kadang kan ada yang bilang, Romo, jawaban-jawaban kami juga bisa copy
kalau di jawaban di komentar itu kami bisa copy dan kami bisa simpan begitu. Makanya memang sengaja saya membalas komen-komen pertanyaan di VT-VT itu supaya bisa di-copy oleh umat Katolik lain. Nah, VT yang kedua itu berkaitan dengan pertanyaan Mas Dimas tadi. Bolehkah umat non-Katolik mengikuti misa di gereja Katolik? Secara aturan hukum gereja maupun katekismus tidak pernah ada larangan umat beragama lain, mau Islam, Konghucu, Buddhis, Kejawen, atau Kristen non-Katolik yang datang ke gereja Katolik dan mengikuti perayaan misa. Yang penting diberitahu kepada Mbah, ini disebut Mbah ya, kakek ya? Atau Ya masih saudara lah, saudara Oh. Romo, saudara. oke, Yang masih mengikuti struktur lama. Oke, jadi bisa hanya perlu diberitahu kepada beliau pada saat komuni, tetap duduk di tempat duduk saja. Itu saja yang memang belum diperbolehkan ketika mereka masih menjadi simpatisan. Oh, Nah, jadi dia juga pernah nanya gini, Romo. Kalau saya nggak boleh komuni, oke, tapi boleh nggak menerima berkat? boleh kalau misalnya Romo Yang berkat maju ke depan itu. maju deh, kalau misalnya dia tidak malu maju dengan anak-anak. Oh iya, Nah, nggak. jadi kalau dia mau untuk terima istilah di Jawa itu disebut, dulu saya masih kuliah di Malang itu selalu dibilang komuni batok, Oh iya, 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 Jadi iya. kan ada anak-anak yang Iya, anak-anak yang protes kan kalau belum komuni batok rasanya belum afdol gitu kan. Jadi kalau misalnya beliau tidak malu untuk maju bersama anak-anak untuk menerima berkat di dahi, silakan boleh maju. Itu diperuntukkan. Jadi ini juga bahwa berkat dari seorang imam ini berkaitan dengan dokumen yang dikeluarkan oleh Paus Fransiskus yang dipelintir oleh media Indonesia seolah-olah Paus mengizinkan perkawinan sesama jenis itu. Iya. Bahwa seorang imam ditabiskan untuk memberkati siapapun. Jadi ketika ada seorang muslim pun meminta doa kepada seorang imam Katolik, kita mendoakan juga, bisa mendoakan dan memberikan berkat apabila itu memang datang dari permintaan mereka. Kemudian ketika Paus kemudian mengeluarkan dokumen itu bahwa berkat itu diperuntukkan bagi siapapun, maka ketika yang belum masih menjadi simpatisan dia maju untuk meminta berkat, Romo tidak bisa menolaknya. Begitupun dengan seorang yang pasangan misalnya dia Katolik, ya mungkin karena dia punya orientasi seksual yang berbeda, yang artinya tidak normal menurut kaidah kita dan menurut Alkitab bahwa perkawinan itu hanya pria dan wanita, seorang pria dan wanita. Tapi tiba-tiba dalam perjalanan ini ada oknum-oknum umat kita yang mungkin kemudian terlibat cinta sejenis begitu. Perkawinan mereka memang tidak bisa diresmikan secara Katolik. Tetapi ketika mereka berdua meminta doa dan berkat dari seorang imam tidak bisa menolak mereka. Itu maksud dari dokumen Paus Fransiskus. Begitu, yang disalahartikan dan diframing oleh media Indonesia dan kelompok lain dianggap sebagai Paus mendukung pemberkatan perkawinan sesama jenis. Yaitu prinsip bahwa berkat diperuntukkan bagi semua orang sesuai dengan bacaan Injil dalam misa hari ini, misa hari ini, bahwa kita harus menjadi sempurna ya sama seperti Bapa. Kemarin bacaan Injil kemarin kita menjadi sempurna sama seperti Bapa, di mana kita seperti itu Bapa yang mencurahkan hujan untuk semua orang itu dan menerbitkan sinar matahari untuk semua orang begitu. Itu maksud dari berkat. Itu saja jawaban dari saya, mungkin ada tambahan dari Romo Hero.
Oh, lanjut, santai saya sambil dengar. Eh, Ya saya pikir orang mau datang ya, biarkanlah orang datang ya, maksudnya biarkanlah datanglah kepadaku kalian semua yang lemah letih dan berbeban berat, maka aku akan melegakanmu. Contoh kecil tadi dari satu pasang pasutri yang berikan kesaksian. Mereka tanpa menjadi Katolik, mereka mulai dengan itu. Scott Ham, kenapa dia kembali ke Katolik? Dia dari Metodis Presbyterian ke Katolik karena orang ambil. Kalau kamu mau omong, kalau kamu mau kritik tentang misa, kamu sebelum kritik kamu pergi misa dulu. Dia proses menjadi Katolik itu mulai dengan pergi misa, lihat, oh ternyata yang orang kritik tentang misa, tentang Ekaristi yang tidak biblis itu di mana? Mulai dari dalam nama Bapa sampai dengan berkat penutup, semua biblis. Jadi bagaimana misa bukan, ini penting sekali. Nah, Adimas, pergi ke misa, tetapi ingat seperti Pater bilang, oke lah, ada hal-hal yang tidak bisa dibuat karena dia bukan Katolik. Belum terima komunion pertama, belum apa dalam konteks Ekaristia menyambut tubuh dan darah Kristus. Dan ini juga harus dijelaskan. Maksudnya seperti itu. Jangan pernah menjadi batu penghalang orang datang ke Yesus, oke? Siap. Yuk, mantap. Silakan. Siap. Tofi, tadi ada pertanyaan atau yang di type, engkau bisa catat 1, 2, silakan, ada Pater Marcel. Enggak seperti, tapi Romo ini ada pertanyaan dari teman Romo, kalau boleh. Bagaimana seharusnya ketika seorang Katolik yang punya ada jabatan lah Romo di lingkungan begitu, terus pas masuk gereja diajak sama tetangganya katanya dibaptis di gereja GBI tersebut, katanya harus bagaimana itu Romo, tapi dia enggak pernah pindah gereja Romo, tetap seorang Katolik. Tapi dia dibaptis di sana. Maksudnya Lalu dia gimana sekarang nih? apa? Katolik? Atau Maksudnya saya belum mengerti. gimana Oke, ceritanya ini? Ceritanya ini perlu Marcel, clear. engkau handle dulu, Pater. Saya masih lihat undian ini Copa de la Fe antar keuskupan, keuskupan nanti masuk di mana. Jadi saya masih ada undian ini, undian untuk bagi pool. Jadi saya dengar. Katolik dia, masih Katolik dia, pastor. Tapi Terus, waktu dia diajak ke gereja tetangga tadi, apakah dia dipaksa untuk dibaptis di sana? kalau dari ceritanya sih, pastor, macam kan diajak-ajak begitu kan. Terus pas mau dibaptis itu dibilang malam ini, besoknya itu macam langsung dicelup itu. Tapi katanya ini tidak apa-apa karena katanya melakukan firman Tuhan kan, harus ada baptisan selama dia mengertinya begitu. Jadi disimpanlah ini perkaranya dalam hati, tapi dia masih aktif di dalam gereja Katolik sampai sekarang, masih Katolik sih. Cuma itu dia tanya tadi bagaimana, maksudnya ada perasaan kayak bingung begitu. Soalnya kan pembahasan kita kan tentang baptisan itu cuma 1 kali kan, pastor. Ya, baptisan itu meterainya kekal. Jadi mau celup kah, mau selam kah, mau dipercik kah, selagi menggunakan air bening, bukan Coca-Cola atau Sprite, dan menggunakan rumus Allah Tritunggal, itu sah dan meterainya kekal. Oleh karena itu, ketika beliau dalam kondisi ketidaktahuan dan keterpaksaan, lalu kemudian karena pemahaman iman yang kurang, lalu dikondisikan dalam situasi tadi saya membacanya, bahwa dikondisikan untuk dibaptis di atas baptisan yang sudah sah. Berarti baptisan yang kedua itu kan, itu baptisan yang ilegal. Jadi yang berlaku itu adalah baptisan yang pertama. Tetapi jika beliau masih merasa terganggu oleh karena perasaan bersalah karena peristiwa itu,
baiknya beliau menemui pastor paroki untuk menerima sakramen tobat. Kalau memang ada perasaan bersalah yang terus menggerogotinya, mengganggu pikiran dan hatinya dalam perjalanan imannya, agar ia dengan menerima sakramen tobat sungguh-sungguh dimerdekakan secara rohani dari perasaan bersalah itu. Itu saja. Itu saja. Oh, oke siap Pastor. Secara Berarti cuma mau secara hukum mengaku gereja ke pastornya begitu ya, kan? Tidak secara perlu hukum klarifikasi ke ya, apa? tidak perlu. Keanggotaan karena kan beliau aktif juga di dalam. Tidak perlu. Tidak perlu. Oke, siap. Tidak perlu, bahwa yang penting adalah memang kemudian ada bahaya menjadi batu sandungan karena dia adalah tokoh atau pemimpin. Mungkin dalam konteks ini apakah dia pemimpin komunitas rohani tertentu, ataukah mungkin dia pengurus kering, atau gimana beliau ini posisinya di dalam gereja Katolik? Pernah jadi itu ketua wilayah. Oh, kalau dia pernah menjadi ketua wilayah, ya, dan sekarang sudah tidak lagi menjadi ketua wilayah kan? Liturgi. Enggak apa-apa. Jadi itu tidak masalah kalau misalnya kemudian tidak perlu klarifikasi ngapain. Yang penting klarifikasi dan Tuhan Allah langsung di dalam pengakuan dosa itu. Itu saja menurut saya. Jika ada perasaan bersalah atau yang terus menghantui beliau karena peristiwa dikondisikan, bukan sadar tahu dan mau, tapi dikondisikan oleh situasi untuk terpaksa menerima itu. Meskipun mungkin hati kecilnya dia menolak itu, tapi karena kita kan Indonesia kan maklum, toleransinya sangat besar begitu. Orang kan tidak mau berkonfrontasi dalam situasi seperti itu kan. Jadi ya udahlah, ngalah gitu, meskipun tidak sesuai dengan kata hati, kadang-kadang ngalah gitu di situ. Apalagi dikondisikan situ. Jadi dengan demikian tidak sepenuhnya sebenarnya dia bersalah dalam hal ini. Kalau dari cerita yang sesuai dengan yang disampaikan malam ini. Akan tetapi kalau misalnya memang beliau dengan sadar, tahu dan mau kemudian ke sana dan kemudian dia memang mau dibaptis ulang seperti itu dia harus memang katekumen lagi. Itu dia harus katekumen, itu proses katekumen sebelum kayak itu. Kalau dia umat saya itu saya suruh katekumen dulu, itu perlu diberi pengajaran lagi dulu, lalu kemudian diteguhkan kembali lagi. Jadi bukan diteguhkan kembali lah, artinya dia menerima katekumen dulu baru menerima sakramen tobat, supaya dia tidak tahu dan mau sadar meninggalkan gereja Katolik, lalu kemudian memberikan diri diselamkan di tempat lain begitu. Itu dikatekumenkan. Itu kalau memang kondisinya dia dengan sadar, tahu dan mau meninggalkan gereja Kristus ini untuk berpindah dan memberikan diri dibaptis lagi di atas baptisan yang sudah sah, yang kemudian diada-adain oleh pendatang-pendatang baru, yang kemudian mengatakan baptisan di gereja Katolik itu tidak sah, oleh karena hanya romohannya tuangkan air di atas kepala sedikit saja. Itu sahnya harus selam. Padahal yang pergi mungkin sudah pernah ziarah ke Sungai Yordan itu, Sungai Yordan mungkin sebatas mata kaki. Jadi rujukannya bahwa Yesus itu dibaptis oleh Yohanes itu dengan selam di Sungai Yordan. Kalau memang mau sola scriptura, sekalian angkut umatmu dari seluruh penjuru dunia, suruh dibaptis di Sungai Yordan sekalian. Tidak usah baptis di sungai-sungai di Indonesia atau di negara masing-masing. Kalau memang mau artinya letterlek sola scriptura, bahwa gereja Katolik yang penting tadi dua syarat: sahnya baptisan, rumus Allah Tritunggal, menggunakan air, baik air yang jernih, air bening, bukan air kotor, somberan, bukan juga
yang bukan air, dalam arti contoh Coca-Cola, Sprite, Fanta, atau jus. Pastor, kalau di Dake bilang nomor 7 bab 7 bilang kalau tidak ada air, kalau orang tidak bisa tahan air dingin, air panas. Oke. Pakai. Oke, yang penting kan itu tadi materi dan formanya itu kan Ya, harus bayangkan kalau menurut Didake artinya orang harus celup di sungai. Kalau sungai itu dingin, orang kasih panas, bakar api di bawah sungai dulu baru kasih panas. Makanya kadang-kadang lucu juga. Jadi soal baptisan kita itu, Gereja Katolik itu tidak memutlakan cara baptisan mau dia teman-teman dipercik. bisa bayangkan bahwa itu pembaptisan di kutub. Bagaimana menyelamkan orang Charlie di kutub sana. Di Antartika semua itu. Romo. Rusak orang puana keluar mati ya. Mungkin kalau air panas itu di pemandian air panas kali, Mo. Oke, Oke, lanjut. Buat lucu sedikit. Oke. Ya. mumpung lagi nyenggol soal baptisan ini, tapi tadi saya rasa sudah menjawab yang menjadi persoalan tadi, khusus berkaitan dengan membaptis. Tadi masih ada kaitan dengan penjelasan Romo Hiro untuk soal baptisan tadi, apakah para rasul dibaptis, dan kemudian siapakah yang bisa membaptis di dalam gereja. Ini kan secara pastoral saja yang kadang-kadang kita jumpai ketika kita tugas di paroki itu, banyak yang terjadi begini. Gereja Katolik itu mengajarkan bahwa siapapun bisa membaptis. Siapapun bisa membaptis. Dalam situasi darurat, siapapun bisa membaptis. Asal dia tahu iman, misalnya contoh ya, di rumah sakit ada seorang anak yang lahir dari pasangan Katolik yang dalam bahaya kematian. Ini misalnya di rumah sakit negeri dan bahaya kematian. Lalu kemudian anak ini boleh dikatakan dalam bahaya kematian. Lalu yang ada di ruangan itu hanya dokter atau bidan non-Katolik, lalu kemudian dengan kedua orang tuanya. Misalnya orang tuanya sementara shock oleh karena kondisi anaknya, maka mereka juga bisa misalnya meminta bidan atau dokter yang non-Katolik itu untuk bisa juga membaptis darurat anak yang dalam bahaya maut ini, asal menggunakan rumus Allah Tritunggal dan menggunakan air yang tadi saya katakan tadi, air yang jernih, misalnya dari botol ya, kita tidak perlu menyebutkan merek, dari botol air kemasan itu bisa juga membaptis darurat dengan menggunakan rumus Allah Tritunggal, dengan menyebutkan nama baptis anak dan menggunakan rumus Allah Tritunggal. Apakah baptisan darurat yang diterima oleh anak atau simpatisan Katolik yang dalam bahaya maut ini itu sah? Sah. Meskipun dia dibaptis oleh yang non-Katolik, tetapi dia materi dan formanya sama. Begitu. Lalu kemudian itu dalam kondisi darurat ya. Dalam kondisi darurat dalam bahaya maut, siapapun bisa membaptis asal memiliki menggunakan rumus Tritunggal, kemudian menggunakan air tadi. Lalu segera melaporkan peristiwa pembaptisan anak atau simpatisan dewasa Katolik yang dalam bahaya maut yang sudah dibaptis darurat tadi ke paroki domisili rumah sakit yang bersangkutan, dan dicatat di sana. Kalau kemudian dia bisa melewati maut dan hidup, bertahan hidup, dia tidak perlu dibaptis. Baptisannya itu sudah sah. Kalaupun dia meninggal, dia sudah mati dalam kondisi berahmat karena dia sudah menerima pembaptisan. Jadi ingat ya, untuk segera melaporkan setelah dibaptis itu, melaporkan, walaupun baptis darurat ya,
Jadi orang tua dari anak itu pun bisa melakukan pembaptisan darurat. Contoh misalnya kita punya kakek dan nenek yang memang telah memiliki kerinduan yang kita tahu persis, memiliki kerinduan untuk menjadi Katolik ketika dia masih sehat walafiat, tapi karena oleh situasi dan kondisi mereka belum bisa belajar menjadi katekumen, tetapi belum sempat belajar menjadi katekumen, lalu kemudian mereka sakit, tiba-tiba sakit berat dan dalam bahaya maut. Anak-anak menantu yang Katolik bisa membaptis darurat jika misalnya dalam komunikasi dengan romo di paroki mungkin tidak bisa mendapatkan pelayan, artinya pelayan resmi yaitu para imam untuk melakukan pembaptisan. Jadi anak menantu dari yang dalam kondisi sakit itu, yang memang sebelum-sebelumnya sudah menunjukkan minatnya menjadi Katolik tapi belum belajar, dia bisa dibaptis darurat oleh anak-anaknya. Dan baptisannya dia itu sah dan menyelamatkan. Begitu. Yang penting tadi itu yang disebut dengan baptisan darurat. Lalu kemudian bagaimana dengan mereka yang disebut dengan baptisan rindu? Jadi ada orang-orang yang kemudian memang dalam posisi menjadi katekumen, tetapi tiba-tiba belum dibaptis, kemudian meninggal. Jadi mereka meninggal dalam kondisi baptisan rindu begitu. Mereka memang merindu menjadi pengikut Kristus, menjadi anggota tubuh Kristus di dalam gerejanya, tetapi karena situasi dan situasi tertentu seperti COVID misalnya kemarin, lalu mereka meninggal sebelum mereka dibaptis, dan keluarga juga tak terpikirkan karena ketidaktahuan, kemudian tidak terpikirkan untuk membaptis mereka secara darurat. Kena pandemi juga dan segala macam, karena tidak bisa berkontak langsung dengan mereka. Lalu kemudian mereka meninggal dalam kondisi baptisan rindu. Maka kewajiban kita, keluarganya, terus membawa mereka dalam doa-doa kita. Doa-doa kita. Jadi makanya penting. Saya menarik tadi, ada ibu tadi yang istrinya Kojo tadi menyeringkan penyesalan beliau, keluarganya, kakek neneknya, selama ini tidak pernah didoakan. Jiwa-jiwanya tidak pernah didoakan. Dan penyesalan seperti itu yang harus disesali oleh para pendeta yang sudah mengajarkan ajaran yang bertolak dari mutilasi deuterokanonika itu untuk mendukung sola fide itu. Akhirnya selama 500 tahun ada begitu banyak jiwa-jiwa yang tidak didoakan keselamatan jiwanya setelah mereka meninggal. Maka penting ketika mereka dalam kondisi kerinduan, kita yang sudah menjadi Katolik tetap membawa mereka, mendoakan mereka dalam doa-doa kita. Begitu. Itu jawaban saya, memang agak melebar karena masih nyentuh berkaitan dengan baptisan tadi. Sekian dan terima kasih. Pastor, terima kasih. Pastor, kalau masih boleh tanya satu lagi seputar baptisan, Pastor. Silahkan. Kan biasanya katanya kalau Katolik itu kalau baptis dari bayi kan ada nama pelindung kan, Pastor. Terus bagaimana dengan orang yang tidak dapat nama pelindung itu? Maksudnya ada dalam kondisi tertentu, ada yang tidak menggunakan. Ini kan juga bagian dari katekese prabaptis. Itu penting. Saya juga di sini juga kadang-kadang pusing juga umat menggunakan nama Megawati Soekarno Putri, Inul Daratista. Pening kepala saya itu kalau baca buku baptis di Kalimantan ini pakai nama-nama artis itu. Saya bilang sebelah berlomba-lomba menggunakan Katarina, Elizabeth, Maria. Sementara kita dari kandang sendiri ini
menggunakan nama-nama yang tidak ada dalam daftar Santo Santa. Jadi lucu, jadi ketika lihat buku baptis itu lalu kemudian mereka menggunakan nama-nama artis itu. Nah, katekese prabaptis itu penting, ada bagian sesi mengenai nama Santo Santa. Mengapa penting dan harus kita menggunakan nama baptis? Maksudnya apa? Supaya hidup kita, anak kita, anak Anda itu mengikuti semangat hidup dari santa atau santo pelindung tersebut. Maka kan kita melihat bagaimana ini kan bagaimana penggunaan nama pontifikal dari para paus kita itu bukan asal mencopot ngambil nama, tetapi semangat hidup dari santo yang dipakai namanya sebagai nama pontifikal itu yang dihidupi oleh paus itu selama masa kepausannya. Maka kita bisa lihat bagaimana Paus Fransiskus menghidupi semangat Santo Fransiskus yang mencintai kemiskinan secara radikal, dan itu terkonfirmasi dalam kesaksian hidupnya sepanjang kepemimpinannya sampai dengan kematiannya, yang kemudian saya yakin sekali dengan tren pencarian Google yang meningkat bagaimana caranya menjadi Katolik di sekitar peristiwa kematian Paus Fransiskus dengan teladan kesederhanaan dan kemiskinannya yang mengagumkan seluruh dunia. Ini kemudian menjadi kesaksian hidup, menjadi Injil yang hidup, Injil yang terbuka bagi dunia untuk menjadi Katolik. Jadi dengan demikian penggunaan nama baptis dalam gereja Katolik itu wajib. Tetapi dalam kondisi tertentu kasus kayak tadi, tiba-tiba tidak menggunakan nama baptis, ya enggak apa-apalah. Itu tadi, makanya karena ketidaktahuan, lalu tadi saya ketemu juga ada yang tadi pakai nama Inul Daratista tadi, ya saya maklumi. Dengan kondisi di kampung, mungkin penjelasannya kurang, katekesenya kurang, lalu akhirnya mereka dibaptis dengan menggunakan nama Megawati Soekarno Putri, Guru Soekarno Putra. Saya bilang, Santo Santa dari mana lagi ini yang mereka comot nih. Jadi itu loh, tidak artinya bahwa dalam tanda kutip secara pastoral Romo memaklumi situasi itu. Tetapi untuk generasi baru kita didik supaya mereka memang menggunakan, wajib memilih meskipun mereka dibaptis dewasa. Dan ini berkaitan dengan bagaimana Romo nanti kalau nanti kami baptis dewasa, kami ini akta kami, ijazah kami ini sudah pakai nama ini. Ya, sudah pakai Purnomo misalnya. Sorry ya, nama Purnomo di room ini jangan tersinggung. Saya comot saja gitu kan. Misalnya dia sudah punya nama Jawa, Purnomo. Di dalam nama dia sebagai orang dewasa. Lalu kemudian ketika dia dibaptis, dia ingin supaya mencantumkan Agustinus Purnomo. Apakah kami harus sidang di catatan sipil supaya mengubah semua ijazah, mengubah semua apa? Tidak perlu. Jadi cukup saja tetap menggunakan nama Agustinus tanpa harus mengubah semua dokumen negara itu dengan menambahkan Agustinus. Ya, kalau misalnya mau berjuang supaya nama baptis masuk dalam dokumen-dokumen negara itu, silakanlah ikut sidang yang ribet itu. Ya, tetapi kalau tidak, enggak masalah, itu tidak akan mempengaruhi. Tapi yang penting, teladan hidup dari santo dan santa yang kita pilih, itu minimal menjadi panduan bagi kita, model bagi kita, untuk menghidupi semangat kekatolikan kita dengan gaya hidup atau semangat hidup, kesaksian hidup dari para santo dan santa yang nama pelindungnya kita pilih. Baik untuk diri kita sendiri, kalau kita jadi baptis dewasa, maupun untuk anak-anak Anda. Ketika anak-anak Anda diminta oleh gereja untuk memilih nama baptis. Oleh karena itu, penting para orang tua sebelum menamai anak-anak mereka,
cek di kalender gereja Katolik. Itu kita punya Google sekarang, cek hari dan tanggal anak itu lahir, santo dan santa siapa. Kalau laki-laki itu biasanya nama kita kan nama Latin, Marcellinus. Misalnya contoh ini saya ini kan Santo Marcellinus, Paus Marcellinus. Jadi kalau misalnya anaknya, oh Romo, pada hari itu anak kami ini perempuan, kita tinggal ubah saja Marcellinus menjadi Marcelina. Us, akhiran us itu genus maskulin. Dalam bahasa Latin genus maskulin itu menunjukkan jenis kelamin laki-laki. Marcellinus itu berarti laki-laki, us di belakang. Jadi kalau anak kita perempuan dan tidak ada santa yang dirayakan pada hari yang bersangkutan, maka Romo ini bagaimana? Ya kalian bisa gunakan misalnya Santo Marcellinus tetapi kemudian diubah menjadi Marcelina. Akhiran A itu menunjukkan genus femininum. Akhiran A di dalam nama yang putri ya. Jadi walaupun santonya nama santo pada hari itu seorang laki-laki misalnya, kita bisa menggunakan Marcelina untuk cewek. Begitu. Itu berkaitan dengan teknis penggunaan nama baptis di dalam gereja Katolik. Karena penting ini, dua nama ini penting juga dalam pengurusan paspor dan segala macam itu kita harus punya nama keluarga atau yang disebut dengan family name, kemudian dengan nama misalnya nama Kristiani lah. Ini dua nama ini penting juga kita kalau misalnya untuk anak-anak. Dan jangan, saya ingatkan juga, jangan terlalu panjang sampai melebihi 23 digit nama anak itu. Mencampurkan mentang-mentang bapaknya suka dengan pemain bola tertentu misalnya, kemudian dikorbankan ke anaknya. Dari sudah ada santo-santa pada hari itu, tambah lagi dengan pemain bola favoritnya, dicomot lengkap, nama kakek neneknya dimasukkan, akhirnya lebih dari 23 anak. Kamu siksa anakmu dengan namanya yang panjang itu, yang dia pikul seumur hidupnya. Jadi itu sulit juga. Jadi jangan melebihi 23 digit dalam memilih nama anak di dalam gereja Katolik. Iya benar, kasihan nanti pas ujian itu. Kasihan nanti pas ujian kelamaan anak tuh tulis nama kena kepanjangan, kena korban dari ego bapak mamanya yang kena punya artis dan pemain bola favorit, lalu menggunakan nama lengkap. Sudah pakai artis, kemudian pakai santo dan santa, tambah lagi dengan nama kakek dan nenek untuk budaya-budaya misalnya budaya Batak atau budaya di NTT misalnya, di Indonesia Timur yang wajib menggunakan nama marga atau nama keluarga di bagian belakang. Demikian, apakah jawaban saya belum kena ataukah sudah kena gitu? Bisa sih Romo. Terus kalau misalnya sudah dewasa ini baru yang bersangkutan mau menambahkan nama, masih boleh kah Romo? Pastor? Bagaimana maksudnya? Diulang. Kan dari kecil pas dibaptis itu posisinya katanya itu lagi dirantau kan sama keluarganya, papa mamanya. Terus yang baptis itu pastor dari luar negeri. Waktu itu di Kepulauan Adi. Kepulauan Adi di mana ini? Nah, pas waktu dibaptis itu ndak dikasih nama baptis. Nah, pas sudah dewasa ini katanya kalau misalnya pakai nama baptis boleh kah? Ditambahkan begitu. Enggak, tidak perlu lah. Tidak usah dia tambah sendiri. Biar saja. Tetap pakai nama itu saja. Udah, baptisannya sah kok. Baptisannya sah. Sudah menjadi pintu masuk bagi dia untuk keselamatan. Nggak usah kemudian ditambahkan belakangan. Gitu. Kalau nama baptismo, pernah nggak nemuin nama baptisnya Martin Luther, Bro? Yang Katolik itu tidak akan ada itu. Kalau saya di paroki saya itu jangan harap saya suruh umatmu kasih itu. Yohanes saja itu saya bilang jangan sebut dengan Calvin di belakangnya.
Jadi cukup Yohanes saja itu, Yohanes Rasul atau Yohanes Pembaptis tuh, jangan aneh-aneh. Jadi apa yang mau diteladani dari mereka itu? Pemberontakankah? Kemudian anak-anak kemudian diajarkan dengan pemberontakan, semangat pemberontakan dari trio kwek-kwek itu kah? Jangan sampai kemudian anak-anak menjadi bandel dan pemberontak pada otoritas, mulai dari otoritas orang tua, otoritas guru, sampai ke otoritas gerejanya. Dia berontak. Jadi carilah santo-santa yang ada di gereja timur, yang dihormati di gereja timur maupun barat, yang disebut sebagai gereja Kristus ini. Kan kita juga menghormati Santo Basilius dari gereja timur, Santo Gregorius Nanziaze. Hari kan antara Ortodoks dan Katolik ini kita ada santo dan santo santa yang dua-duanya saling hormati. Kita masih punya banyak stok santo santa, jangan pakai nama trio kwek-kwek itu. Jadi itu ya. Jadi Charlie, saya jawab saja, saya tidak pernah menjumpai kalau dia mantan dari sebelah, ya sudahlah. Kita meneguhkan baptisan mereka meskipun ada Luther di belakang. Banyak kok yang mantan dari sebelah yang sudah membawa nama Martin Luther, yang kemudian Romo teguhkan saja pembaptisan mereka begitu, tanpa kemudian kita mengubah nama yang sudah mereka bawa dari sebelah begitu. Tapi kita katekesekan sebelum itu, ya carilah Santo Martinus, riwayat hidup Santo Martinus. Itu yang diteladani dari Santo Martinus, bukan Martin yang ini. Jadi bukan Martin yang dibawa ini, tapi ikutilah semangat. Jangan lagi Van Bora lagi, kacau lagi. Van Bora. Jadi kalian tuh kadang-kadang tuh saya tuh bingung, piti-piti teman-teman Katolik yang OMK ini, yang jadi teman saya di TikTok juga itu, yang ya biasanya kan VT-nya juga lewat itu, lalu ada VT tentang pernikahan antara Om Martin Luther dan Tante Van Bora itu. Aduh, saya perhatikan VT itu, saya ini terlalu kejam OMK kita ini. Aku belum pernah nemu mau. Oh, linknya mau. Saya mau posting ulang nggak enak. Saya kan jadi udah banyak itu yang buat VT pernikahan antara Om Martin Luther dengan Van Bora itu, diberkati oleh kawannya itu. Nanti nanti Charlie kamu share saja, jadi cari saja di TikTok itu, pernikahan Martin Luther dan Van Bora, pasti muncul itu. Pasti muncul, kata kuncinya itu pasti muncul. Nanti setelah engkau cari itu, nanti FYP-nya tentang itu. OMK kita, jadi OMK kita nih, saya lihat makin militan, kreatif, ya? Makin militan dan kreatif. Kadang tuh ada juga yang curang, matikan kolom komentar. Lo nggak dihujat. Jadi matikan kolom komentar. Nggak apa-apa mau. Jadi dia bikin VT Itu kan iman tanpa sejarah itu buta mau. Jadi harus kenal sejarahnya. tapi luar biasa. Ada satu kasus, boleh nggak mau saya tanya mau? Oh silakan. Jadi ada satu teman itu ya, udah umurnya 60 sekian tahun ya. Dia dibaptis sejak bayi ya, dibaptis sejak bayi. Terus ketika dia dewasa, dia Saksi nikahnya Calvin Zwingli. ya, setelah dewasa dia mengalami sakit ya. Ketika dia sakit, dia dirawat oleh seorang suster gitu. Nah, terus karena dirawat sama seorang suster itu ya konslet. Akhirnya dia pindah ke agama sebelah, menikahi suster itu. Jadi dia udah kawin di Katolik, kawin lagi sama yang suster perawat itu.
Dan akhirnya karena udah pindah ke sebelah, keterusan kawin lebih dari 4 malah ya. Nah terus akhirnya suatu ketika dia sakit, dalam keadaan kritis, dipanggillah Romo karena kan dia kan dibaptis Katolik, keluarganya panggil Romo, kasih sakramen perminyakan. Nah sembuh, habis sakramen perminyakan sembuh, dia balik ke Katolik. Nah terus istri dia bilang dia nggak bisa meninggalkan istrinya. Kenapa? Karena ini istri masa sulitnya dia katanya. Nah itu bagaimana tuh Mo? Sedangkan dia rajin ikut misa dan setiap misa pun terima komuni, tapi dia nggak mau meninggalkan istri-istrinya itu. Gitu Mo, silakan Mo. Ada proses yang dilangkahi sebenarnya sebelum dia diteguhkan kembali dalam gereja Katolik. Seharusnya Romo Paroki itu minta dia memilih istri pertama meskipun tua dan peot. Istri pertama yang kamu nikahi itu, kalau beliau belum meninggal, itu yang kamu pilih, diminta untuk kamu pilih. Dan kemudian tinggalkanlah yang kinyis-kinyis dan bening, yang masih kinyis-kinyis dan bening itu, tinggalkanlah. Tetapi kalau dia berkeras untuk tidak memilih opsi itu, ya pending dulu peneguhannya. Tetapi ya itu sudah terjadi peristiwanya kan. Fakta itu sudah terjadi. Jadi kalau saya tidak akan membiarkan begitu. Saya suruh paksa, saya paksa. Seorang bapak yang belum Katolik, lalu kemudian dia memiliki 4 istri, dalam proses pendampingan ditanyain, istri pertama yang mana? Jadi dia bilang yang ini. Wajib pilih yang pertama, yang nanti diteguhkan setelah pembaptisan itu. Jadi kalau dalam peristiwa ini sudah terlanjur dia diteguhkan kembali di dalam gereja Katolik tanpa tanda pertobatan yang sungguh itu, dia juga harus kembali ke istri pertama yang dia nikahi secara sah di dalam gereja Katolik. Jadi hukumannya adalah ini double lagi. Romo parokinya harus dekati secara langsung, tidak cukup dengan pengumuman di mimbar. Dia itu berhalangan tetap dalam menerima sakramen Ekaristi. Dia tidak dilarang, gereja tidak melarang. Mereka yang dalam kondisi tertentu, ada masalah dalam perkawinan, mereka bisa masih tetap makan dari satu meja, yaitu meja sabda atau mimbar. Tapi mereka dilarang untuk menyambut tubuh Tuhan di meja yang kedua, yaitu meja Ekaristi. Itu sanksi bagi mereka yang dalam tanda kutip masih dalam posisi berada dalam dosa berat. Karena kita memiliki ajaran tentang dosa berat dan dosa ringan ya. Iya. Gitu. Atau kelalaian. Pas saya sih saya nggak kasih komuninya, tapi kalau Romo malah Romo kasih, saya bingung jadinya. Jadi kalau ingat loh, kalau Romonya tahu loh Charlie, kalau Romo tahunya dia perkawin yang bermasalah lalu kemudian Romonya salah loh ngasih itu. Romonya kasih. Iya. Sebenarnya tahu, cuma Jadi Romo kalau tahu posisi, kalau misalnya Charlie, kalau saya imam tamu misalnya, saya nggak tahu nih latar belakang perkawinan mereka seperti apa. Tidak masalah. Dari bapak itu, ketika dia masih tetap masuk nekat menyambut, dia melakukan dosa sakrilegi, menghina yang suci. Dan itu kalau terus menerus setiap dia merayakan Ekaristi, dia tetap memaksakan diri untuk maju, karena mungkin perasaan tidak enak, segala macam. Saya banyak menyaksikan bagaimana umat Katolik yang sangat saleh, yang sangat yang menghayati ajaran Katolik secara radikal itu, walaupun bukan dosa yang bagi mereka itu tadi kayak perzinahan seperti itu, hidup dalam perzinahan, mereka tetap misalnya ada dosa yang bagi mereka belum dirasa belum diampuni, mereka tetap misa, duduk di tempat, nggak peduli nengok kiri kanan kenapa nggak maju, dia tetap duduk, tidak mau nyambut. Jadi ada yang kemudian juga beberapa kesempatan
Tiba-tiba sebelum misa ada umat yang bilang, Romo, punya waktu, saya mau mengaku dosa sebentar, karena saya mau menyambut nanti. Itu bagi saya itu penghayatan iman Katolik yang luar biasa. Orang yang sudah sungguh menyadari bagaimana kondisi batin, kondisi keberdosaannya, kemudian dia merasa tidak layak untuk menyambut tubuh Tuhan, dan dia memerlukan sakramen tobat sebelum itu. Untuk Bapak tadi, misalnya dalam kasus seperti tadi, sakramen tobat pun tidak bisa kemudian membuat dia bisa menyambut lagi. Itu harus kembali dengan yang komitmen tadi untuk meninggalkan yang masih muda-muda itu dan memilih yang pertama. Kalau pertama yang sudah meninggal, ya memilih yang kedua lah, begitu. Kalau pertama masih hidup dan posisinya belum menikah lagi, dia kembali ke yang pertama. Kalau yang pertama udah menikah lagi dengan yang lain, ya kasusnya kan sama-sama pending keduanya toh. Iya. Ya, sama-sama pending. ya, saya pernah baca di KHK juga bahwa memang harus memilih satu dan sisanya itu harus tetap dinafkahi, setahu saya. Ya, dia harus tetap dinafkahi, anak-anaknya tetap menjadi tanggung jawab dia. Anak-anak dari hasil perkawinan yang lain itu. Iya. Tetap kita minta dia harus bertanggung jawab. Harus juga membantu pembiayaan juga. Saya udah tegur berkali-kali nih. Saya bilang aduan Katolik katanya. itu yang kadang-kadang tuh Charlie, tegangan kayak gitu. Itu kadang-kadang kan ada romo yang ndak enakan, itu yang susah. Betul. Dia bilang kalau romo tua kasih dia komuni, tapi kalau romo muda nggak kasih katanya. Dia bilang romo tua itu udah ngalamin asam garamnya lebih banyak katanya, yang muda nggak ngalamin katanya. Pusing saya. Ya, ini bukan soal tua dan muda, tapi bagaimana kemudian begini ya. Romo kalau dalam kondisi tahu, Charlie, itu dia juga sebenarnya berdosa. Ketika dia dalam kondisi dia tahu bahwa yang bersangkutan sebenarnya belum bisa menyambut, tapi dia memberi karena rasa tidak enaknya, ya kembali ke hati masing-masing, gitu. Saya tidak menghakimi ya, tidak bermaksud menghakimi, tetapi ya itulah yang saya pelajari, yang saya tahu. Mungkin kecuali kalau dalam keadaan darurat ya, mungkin viatikum itu masih memungkinkan ya Mo ya. Kalau memang udah di ujung-ujung. Iya, itu juga ya bisa. Iya, kalau di ujung-ujung hayat. Di ujung-ujung, termasuk mantan-mantan imam pun yang tidak mendapatkan laisasi di ujung-ujung hidup mereka, yang misalnya mereka sudah keluar dari imam, kemudian menikah, lalu sepanjang hidup mereka terkena sanksi, tidak bisa menyambut, di ujung-ujungnya ya ke belas kasih dan kemurahan Allah itu ditunjukkan kepada mereka juga. Begitu kurang lebih jawaban saya seperti itu. Jadi bukan membandingkan ya, saya tidak bermaksud untuk mengadili Romo di sana, tetapi ya saya hanya menyampaikan apa yang saya tahu dan yang saya pelajari dan yang saya tahu seperti itu, dan yang saya juga praktekkan dalam tugas saya selama ini ketika di paroki. Demikian. Terima kasih Romo. Itu cuma satu contoh kasus. Ya sampai sekarang masih ruwet menurut saya, karena dianya masih rajin misa dan ya tetap gitu. Tapi memang kadang itu mungkin Romo mikir daripada membuat dia tersinggung, lalu dia meninggalkan gereja Katolik ya sepenuhnya ya, kemudian mungkin begitu, tapi ya nggak bisa juga kemudian kita toleransi hal-hal seperti itu, karena itu menjadi batu sandungan loh Charlie. Itu menjadi batu sandungan bagi umat lain yang mengerti persoalan perkawinan mereka, lalu kemudian terus melihat mereka maju untuk menerima komuni. Karena itu menjadi pergunjingan umat. Dan kemudian menjadi keteladanan yang tidak baik juga bagi generasi muda. Contoh ya Charlie, banyak kasus juga OMK kita yang ya istilahnya selalu saya bilang di paroki itu
yang makan dulu lupa tanda salib itulah. Ngerti maksud saya ya? Paham, paham. Jadi makan dulu baru ingat tanda salib gitu. Jadi MBA ya. Iya, iya. Jadi mereka dalam posisi sudah tunangan, tetapi belum diresmikan perkawinan dalam gereja. Jadi sudah 2-3 bulan ada dalam perut makhluk tak berdosa ini di dalam rahim ibunya. Lalu mereka misah, mereka misah, lalu mereka kena ketidaktahuan atau mungkin karena keteladanan tadi, ya maju saja kena itu ada itu tetap nyambut. Jadi mereka walaupun belum dibereskan perkawinannya, mereka juga ikut nyambut jadinya begitu. Iya, biasa karena takut dihakimi masa gitu. Jadi Loh, kenapa nggak nyambut gitu kan, selalu mikirin gitu. ya itu dia takut ditengok kiri kanan oleh umat di gereja itu karena tidak nyambut, lalu bertanya-tanya gitu kan, ada dosa apa mereka ini, lalu tidak maju terima komuni kan, padahal ikut misa, padahal sebenarnya tidak masalah. Jadi OMK yang sadar dirilah, kalau sudah makan duluan lupa tanda salib itu sebelum dibereskan perkawinannya, ingat loh. Jadi kalau tidak bisa tahan diri, gereja Katolik itu mengajarkan itu sah, itu kalau sudah jadi suami istri, kau mau jungkir balik kah, mau pakai helikopter kah, mau gaya apakah terserah kau, kalau sudah sah di gereja. Sebelum itu jangan, kalau kau dengan sadar tahu dan mau, makan dulu baru tanda salib belakangan. Jadi jangan misa maju nyambut ya, simpan. Jadi ikut misa tetapi tidak boleh nyambut. Iya. Ikut Cuma misa. kalau ikut misa nggak nyambut rasanya gini, Mo. Ini pengalaman saya, Mo ya. Pengalaman saya dulu kan memang saya udah sadar tentang hal itu ya. Ketika ada dosa besar, apapun dosa besar itu saya kalau misa tetap misa tapi nggak nyambut, nggak peduli kata orang gitu. Cuma ketika ikut misa nggak nyambut rasanya ada satu hal yang kurang. Nah lama-lama jadi malas, apalagi ketika romonya pun kita minta pengakuan nggak bisa, dan itu menyebalkan sekali sebenarnya. Oh ya. Iya. Maksudnya bagaimana persisnya itu kasusnya? Nggak, jadi gini, misalnya ketika saya buat dosa berat ya, nah melanggar 10 perintah Allah lah gitu. Terus saya belum ngaku dosa kan, belum boleh terima komuni kan. Nah setelah nggak terima komuni itu rasanya apa ya? Rasanya ada yang kurang gitu. Lama-lama jadi malas ke gereja. Itu dulu yang saya alami seperti itu ya. Nah, puji Tuhan saya punya romo pembimbing gitu. Punya romo pembimbing, jadi tiap kali kapan bisa ngaku dosa. Tapi ada saat-saat di mana romo pembimbing saya nggak bisa, romo paroki pun diminta susah. Nah itu yang menyebalkan gitu. Jadi kita nggak bisa terima komuni, padahal udah berusaha untuk nggak jatuh dalam dosa, tapi kan seringkali kita jatuh juga gitu. Ya. Nah apalagi zaman sekarang, kalau dulu enak, kayak di katedral itu ada Romo Sugiri, itu selalu kalau lagi misa, sebelum doa syukur agung, dia ada di ruang pengakuan. Oh gitu. Jadi, ya? iya dulu ada, sekarang udah nggak ada. Jadi selama misa tuh ada Romo Sugiri biasanya kalau dulu. Kalau sekarang udah nggak ada kan, udah meninggal juga beliau. Jadi sebelum doa syukur agung, beliau masih di ruang pengakuan. Gitu. Oke. Dalam kondisi seperti tadi gini ya. Ya kita juga harus kemudian melihat dosa-dosa berat dan dosa ringan ya. Bahwa dalam ajaran gereja Katolik, dosa-dosa ringan itu bisa diampuni ketika kita merayakan Ekaristi dan kemudian kita mendoakan doa tobat. Saya mengaku ataupun doa tobat bahwa dosa-dosa ringan itu diampuni dengan ritus itu ya. Yang kita perlu dalam tanda kutip ya, kemendesakan untuk pengakuan dosa itu ketika kita merasa bahwa ada dosa-dosa berat yang kemudian membuat kita
rasanya tidak layak untuk menyambut Ekaristi Maha Kudus. Karena ada bahaya juga di dalam perjalanan nasihat ya, nasihat spiritual para santo dan santa. Ya, perasaan bersalah yang berkelebihan. Bahwa ada yang kemudian ketika artinya dia menjadi scrupulous, tahu scrupulous? Menjadi jadi dikit-dikit dosa pikirannya ya, kan. menjadi pribadi yang juga di biasanya dalam nasihat-nasihat para santo dan santa itu, nasihat rohani, nasihat spiritual itu juga jangan sampai kita jatuh dalam menjadi pribadi yang scruple yang Ya. sedikit merasa berdosa dan kemudian harus sampai hal-hal yang sebenarnya itu adalah kelalaian yang kemudian memang diampuni dan melakukan karya amal, dengan melakukan tadi dengan mendoakan saya mengaku dalam Ekaristi yang itu kemudian kita harus mengaku dulu baru kemudian merasa layak untuk menyambut. Jadi kecuali kalau dari sudah dosa berat tadi Charlie misalnya merasa melakukan dosa berat yang menghalangi kita untuk menyambut kita, karena benar Charlie, kami juga merasakan tidak mudah untuk standby, apalagi tahu sendiri kan imamnya kurang, lalu tugasnya banyak, lalu dengan misalnya bayangkan 2 romo melayani 5.000 jiwa, 6.000 jiwa, dengan tugas-tugas yang misa lingkungan, kemudian minyak suci, tidak selalu bisa standby untuk mendengarkan pengakuan dosa. Tapi memang penting juga untuk pastoral ruang pengakuan ini. Jadi ada imam-imam tua. Jadi Yohanes Maria Vianney itu salah satu teladan para imam diosesan dalam semangat menjadikan ruang pengakuan itu menjadi jalan pertumbuhan iman umat begitu. Banyak yang disembuhkan, banyak yang ditobatkan, banyak yang bertumbuh kerohanian karena Yohanes Maria Vianney dengan kesederhanaan beliau bukan seorang calon imam yang brilian, sering tidak lulus, sering tetapi Allah memilih dia dengan segala ketidaksempurnaan intelektualnya. Maka dulu kan dia ditabiskan dengan keraguan-raguan, ditempatkan uskup menempatkan dia di paroki kampung biar tidak banyak menerima tantangan teologis lah dalam arti umat-umat yang terdidik cerdas. Tetapi justru dari desa beliau bersinar, Allah menggunakan Yohanes Maria Vianney untuk menumbuhkan umat dengan iman umat dengan tadi pastoral kamar pengakuan tadi. Memang itu hal yang memang tidak mudah Charlie untuk kami dalam situasi saat ini untuk standby selalu. Bayangkan sebelum misa tadi, kalau misalnya 10 umat minta ngaku dosa sebelum misa ini, gimana dengan kondisi di kota di tempat kalian, misalnya di Jakarta? Tahu sendiri saja, misa kalau lebih dari 1 jam itu sudah merepotkan misa berikutnya karena sudah antrian parkir di luar itu. Saya ingat tuh Laurentius Bandung itu misa itu 1 jam. Jadi diingatkan romo-romo tamu itu misa 1 jam karena Jalan Sukajadi itu sudah ngantri mobil untuk misa berikutnya. Jadi kalau romo masih layani ngaku dosa. Jadi situasi itu semuanya kompleks ketika kita bicara soal di kota ya, di tempat yang urban begini, dengan kondisi-kondisi seperti tadi. Ya memang ya saling memaklumi kondisi seperti ini. Iya. Betul Mo. Jadi memang sekarang sama dulu beda sekali ya. Kalau dulu setiap misa itu romo selalu ada. Nah kalau sekarang nggak ada gitu. Dan juga ketika saya mengusulkan waktu itu ya ke seksi liturgi ya, ya mereka bilang ya keterbatasan romo sekarang dan juga ya ujung-ujungnya dana juga jatuhnya.
karena harus memanggil rombongan dari luar. Dia bilang seperti itu. Sedangkan saya termasuk orang yang seorang pengajar yang selalu mengingatkan orang untuk ngaku dosa. Selalu mengingatkan, saya selalu di renungan saya selalu mengingatkan bahwa pentingnya ngaku dosa, selalu, nggak pernah enggak. Selalu saya mengingatkan penting loh ngaku dosa gitu. Nah itu yang saya alami sih dulu ya. Karena pas masa muda saya paling enak itu ya ketika saya punya romo pembimbing. Kenapa? Karena tinggal telepon, janjian, pasti dapat gitu. Sedangkan kalau sekarang agak sulit dibanding dulu. Adakah romo senior yang sudah Nggak ada, mau sudah sekarang udah nggak ada. Jadi lebih biasanya malah romo yang standby itu selalu bilang gini, ntar habis misa baru ngaku dosa ya. Kan berarti kan dengan kata lain pas misa itu nggak terima komuni toh? nggak nyambut Iya, dulu? itu dia. Tapi Jadi, puji Tuhan sih dengan latihan rohani yang udah begitu panjang, ya makin berkurang melakukan dosa berat gitu. Iya. Artinya memang itu perjuangan setiap, makanya kan bukan iman saja. Iya, Itu keyakinan gereja Katolik selama 1500 tahun. Bukan iman saja. Jadi iman saja itu kreativitas Luther yang tidak pernah diajarkan oleh gereja selama 1500 tahun. Bahwa ada usaha, olah tobat itu bagian dari usaha. Bukan hanya rahmat Allah yang menyelamatkanmu, tapi Allah menghargai usaha manusia, perjuangan manusia untuk bertumbuh dalam kerohanian. Tidak baptis, istilah langsung ongkang-ongkang kaki, masuk surga, otomatis masuk surga setelah itu. Tetapi ada perjuangan. Makanya ada sakramen tobat di dalam gereja Katolik. Itu bagian dari perjuangan kita. Seperti anak yang hilang, anak bungsu yang hilang, yang berjuang untuk pulang kembali ke rumahnya. Itu ada dimensi perjuangan di situ. Bapak itu menunggu. Tetapi anak bungsu itu berjuang untuk pulang. Itu adalah semangat pertobatan itu. Semangat pertobatan itu. Bahwa itulah yang disebut dengan keseimbangan. Maka ketika kata sola diterapkan Luther dan diikuti sampai saat ini oleh para pemujanya, dia memangkas lainnya. Maka gereja Katolik tidak mengajarkan bahwa perbuatan saja menyelamatkan. Gereja Katolik tidak pernah mengajarkan perbuatan saja menyelamatkan, tapi iman dan perbuatan. Bukan hanya rahmat Allah yang membuat kita diselamatkan, tapi juga ada usaha manusia, ada tindakan pertobatan manusia. Maka kemudian muncul buku-buku rohani seperti Puri Batin, ya. Jadi kemudian buku dari Yohanes dari Salib, Teresia Avila, itu yang jalan-jalan mistik. Itu kan bagian dari usaha kita untuk kemudian bekerja sama dengan rahmat Allah yang kita terima melalui pembaptisan ini untuk bertumbuh menjadi kudus dalam perjalanan hidup di dunia ini melalui profesi dan panggilan hidup kita masing-masing. Entah sebagai imam kah, sebagai politikus kah, sebagai dokter kah, sebagai guru kah, kita semua dipanggil kudus. Sebagai bapak keluarga dan sebagai imam, status hidup dua panggilan ini sama-sama mulianya di mata Tuhan. Hanya ada tugas dan peran yang berbeda yang saling melengkapi di antara dua panggilan khas ini. Yang satu dengan imam, maka kan model gereja Vatikan kedua itu tidak terlalu piramidal ya, Charlie. Menjadi lingkaran konsentris. Lingkaran konsentris di mana imam, biarawan-biarawati bersama seluruh umat bergandengan tangan, berjalan bersama menuju Kristus sebagai pusatnya. Dengan tugas masing-masing imam dengan imamat khususnya itu kemudian menjadi yang bisa menguduskan perkawinan,
menguduskan. Lalu kemudian bagaimana kaum awam itu dari keluarga lahir para imam. Maka tidak ada kemudian jadi misalnya ya bahwa panggilan menjadi biarawati lebih begitu. Lalu kemudian merendahkan panggilan hidup menjadi suami istri. Sama-sama kudus. Dua-duanya sama-sama dipanggil untuk menghayati kemurnian juga. Kemurnian dalam selibat sama dengan kemurnian janji perkawinan itu. Jadi hati yang tidak terbagi terhadap pasangan itu juga dihayati dalam keluarga. Bukan hanya dihayati oleh kaum biarawati, tapi juga dihayati oleh juga suami dan istri begitu. Oh, selamat bergabung, Opa Jeff. Asih, selamat bergabung ya. Terus Kai, terus. Sabar saya kanonik. Terus. Oh, oke. Jadi bahwa bukan hanya iman, tetapi ada perbuatan. Maka ketika Luther mematok solanya saja itu, hanya itu dia memangkas yang istilahnya dia hanya menunjukkan satu sisi dari keutuhan kebenaran iman Katolik ini. Gereja Katolik tidak pernah mengajarkan perbuatan saja menyelamatkan. Itu sudah dikutuk, itu juga dikutuk. Jadi kalau ada yang mengatakan perbuatan saja menyelamatkanmu, terkutuklah engkau. Denzinger tuh sudah menyatakan itu. Jadi Konsili Trente sudah mengutuk yang tadi dikotomi baik dia ekstrim kiri maupun ekstrim kanan itu dikutuk. Gereja Katolik mengakomodir dua hal itu dalam pembenaran. Jadi bukan hanya sola scriptura, tapi ada tradisi, ada magisterium. Luther memotong dua kaki tinggal menjadi satu kaki saja. Sehingga Protestan menjadi goyang, limbung, sehingga pecah belah beribu-ribu keping. Karena dia potong dua kakinya menjadi hanya satu kaki. Jadi secara hermeneutik, filosofis tidak benar kalau kitab suci dijadikan otoritas tertinggi. Masa buku disuruh menjadi otoritas tertinggi? Ingat kalau baca Alkitab itu ditulis dalam gereja Katolik, oleh gereja Katolik, tujuan untuk orang Katolik. Jadi kalau ditafsirkan di luar gereja Katolik, potensi sesat itu makin tinggi. Jadi setiap orang baca satu ayat, dia bilang, Yesus perintah saya begini, saya bisa melakukan ini, itu. Itu namanya bukan perjumpaan pribadi dengan Yesus, tapi halusinasi pribadimu dengan Yesus. Wahyu pribadi dalam wahyu, istilahnya wahyu umum sudah selesai dengan wahyu oleh Yohanes. Yesus Kristus dan kitab wahyu itu sudah final. Wahyu pribadi, penglihatan mimpi kalau bagi umat Katolik itu harus disaring dengan otoritas magisterium. Sebelum engkau mempublikasikan dalam kesaksian di dalam kebaktian atau ibadat itu, konsultasi dengan Romo, saya ini ada mendapatkan penampakan Tuhan Yesus, Bunda Maria. Jangan-jangan tuh iblis yang menyaru dalam diri Yesus dan Bunda Maria untuk menampakkan diri kepadamu. Diuji dalam gereja Katolik itu semua yang namanya wahyu pribadi itu diuji oleh magisterium. Makanya tadi Charlie nyinggung tadi Bapa rohani itu juga tempat di mana umat Katolik meminta bimbingan berkaitan dengan pengalaman spiritual yang khusus, misalnya yang disebut wahyu pribadi juga tadi. Penampakan. Romo, saya ada mimpi ketemu Tuhan Yesus, ketemu Bunda Maria. Diuji itu. Benarkah itu penampakan dari Yesus? Benarkah itu penampakan dari Bunda Maria atau halusinasimu? Diuji itu. Makanya mujizat-mujizat dari semua mujizat penampakan dan mujizat-mujizat dalam gereja Katolik itu diuji semua secara ilmiah. Bahkan dulu ada Bapak Thomas dulu sempat viral itu yang mengaku mendapatkan penampakan Bunda Maria yang menangiskah? Setelah diteliti oleh gereja Katolik ternyata ada selang dan dia masukkan air. Dia masukkan air supaya keluar dari mata Bunda Maria. Jadi umat Katolik itu hati-hati dengan klaim-klaim penampakan-penampakan itu.
Jadi kalau belum diteliti oleh gereja Katolik, dikaji oleh gereja Katolik, oleh otoritas gereja Katolik, bahkan penampakan-penampakan yang seperti Lourdes, seperti Fatima, itu proses berpuluh-puluh tahun sebelum kemudian gereja menyatakan itu benar-benar bahwa itu ada penampakan. Itu semua aspek itu dikaji. Vatikan itu punya lembaga sains ya. Jadi semua dokumen-dokumen gereja, semua klaim-klaim berkaitan dengan penampakan atau wahyu-wahyu pribadi tadi, itu diuji oleh orang-orang yang memang berkompeten dalam bidangnya masing-masing. Jadi kalau sudah diverifikasi, ini di luar dari penjelasan rasional, berarti ini memang karya Allah. Bahwa ini memang supranatural. Ini memang benar-benar mujizat. Ini memang benar-benar penampakan, bukan halusinasi, atau kebanyakan juga kadang-kadang punya masalah batin itu. Jadi punya depresi atau punya masalah psikologis, kemudian bisa saja kemudian iblis memanfaatkan itu, kemudian memproyeksikan kita berjumpa dengan Tuhan Yesus begitu. Jadi ingat bahwa bukan hanya Alkitab, tetapi juga ada otoritas magisterium untuk menafsirkan dan mengajarkan secara resmi dalam kaitan dengan tradisi suci yang hidup di dalam gereja Katolik. 3 tugu. Bukan hanya iman, sola fide, tetapi iman dan perbuatan. Ingat bahwa Protestan mengatakan bahwa hari-hari ini Protestan Indonesia itu seringkali di komentar-komentar dan di pernyataan-pernyataan, di video-video maupun di komentar-komentar, mengapa kami juga tidak mengatakan hanya iman, tetapi ada perbuatan yang mengalir dari iman itu. Kalau kamu sudah mengajarkan begitu, kamu sudah rip sola scriptura dong. Kamu sudah kembali ke ajaran gereja Katolik dong. Itu sudah rip sola scriptura. Kenapa ada kata sola? Itu makanya mengerti kenapa ada kata sola. Kenapa ada kata hanya. Maka oleh karena itu Luther pun dalam terjemahannya pun dia menambahkan kata alein. Kata hanya di Roma itu untuk membenarkan ajarannya tentang sola fide. Dan salah satu kitab yang paling mengganggu dia dengan sola fide-nya itu adalah Yakobus yang dia sebut sebagai surat Jerami. Karena ini yang paling menantang dia tentang sola fide, ajaran kreatifnya yang tidak pernah diajarkan gereja selama 1500 tahun. Jadi aspek-aspek itu gereja Katolik tetap mengajarkan keseimbangan di antara dua hal, iman, perbuatan, rahmat, dan juga usaha manusia. Usaha manusia. Karena kita dianugerahi kehendak bebas. Maka kemudian datang Calvin kan makin radikal dengan tulipnya itu. Makin ancur. Makanya ya di VT saya yang terakhir itu Luther kemudian memang menyesal. Itu lima kesalahan fatal Martin Luther yang dia sesali di akhir hidupnya. Salah satunya itu adalah tadi juga sudah disinggung Romo Hiro juga, bahwa dalam suratnya kepada Zwingli dia mengeluh begini. Dia mengeluh ya. Aduh, Luther manusia kontradiktif nih. Jadi dia curhat ya, di situ dia curhat. Sekarang itu dia curhat soal tadi akibat dari sola scriptura yang dia ajarkan tadi. Kemudian dia diberontak, diprotes oleh Zwingli. Jadi berkaitan dengan Ekaristi ini. Jadi Luther sebenarnya masih mempertahankan soal kehadiran nyata Kristus dalam Ekaristi di awal. Tapi kemudian datang Zwingli menolak kehadiran nyata Kristus di dalam Ekaristi, menjadi lebih radikal dari Luther. Apa yang dia tulis, dia curhat. Saya lebih suka minum darah Kristus bersama Paus daripada minum anggur kosong bersama Zwingli. Tapi sorry untuk katakan sudah terlambat. Sudah terlambat, bro. Akibat dari sola scripturamu, maka kemudian murid-muridmu, pengikut-pengikutmu
menjadi lebih radikal dan memberontak pun. Makanya dia ngeluh. Akhirnya sekarang pun tukang sepatu merasa lebih tahu tentang kitab suci daripada kita dan daripada saya dan para pendeta. Jadi bagaimana itu? Artinya bahwa pemberontakan secara Yesus tidak menginginkan anarki rohani ya dalam gerejanya ya. Dia mendirikan gereja dengan keteraturan struktur di situ. Jadi ketika Luther kemudian mengajar sola scriptura yang tidak pernah diajarkan oleh gereja selama 1500 tahun, wajarlah para pengikutnya kemudian makin radikal dalam pemberontakan dengan mengatakan bahwa saya pun lebih tahu tentang ayat. Jadi sola scriptura itu bukan kembali menjadikan Alkitab sebagai otoritas tertinggi, tetapi penafsiranku menjadi otoritas tertinggi. Aku menjadi paus bagi diriku sendiri dan bagi orang lain. Maka 60.000 denominasi bisakah bersatu menjadi satu gereja dengan satu baptisan, satu iman yang sama? Sorry. Sampai kapanpun tidak akan pernah sungguh-sungguh bersatu. Maka PGI itu beda kelas dengan KWI. KWI jelas apa yang diputuskan. Di KWI ngikut sampai ke KUB, sampai ke lingkungan. Tapi apa yang disepakati di tingkat PGI, bisa saja seorang pendeta di kampung bilang, siapa kau? Siapa engkau? Itu kan hanya perkumpulan. Tapi ajaran keputusan di PGI itu tidak mengikat seluruh umat Kristen Protestan sampai ke akar rumput. Kenapa? Karena masing-masing orang merasa lebih hebat. Seperti kata Luther tadi. Tukang sepatu pun, anak tukang sepatu pun, dia akan merasa lebih tahu. Maka di akhir hidupnya, tadi ada umat yang protes juga di komen, kenapa saya menggunakan kata wafat. Jadi itu ada satu komentar saya belum balas itu, kenapa Romo menggunakan kata wafat, tidak menggunakan kata mati saja. Jadi, karena saya menggunakan kata di akhir menjelang wafatnya itu, Luther menyatakan penyesalannya. Saya hidup di dunia yang semakin kacau, di mana seolah terjadi kemurtatan. Itu yang terjadi, fakta. Bahwa tadi Romo Hero juga sudah singgung tadi. Baru berapa tahun sudah 400 denominasi muncul dengan ajaran yang saling bertolak belakang. Apakah ini buah dari Roh Kudus? Tidak, ini buah dari roh kuda yang memecah belah. Karena Roh Kudus selalu menyatukan, bukan memecah belah. Jadi ya, melebar kemana-mana. Mungkin Romo, saya juga mulutnya ini udah capek. Silakan Romo Hero ini, dia sibuk dengan dia punya liga itu apa tadi. Pemilik room ini malah kabur dia. Tidak ada sorteo ini, ada ini apa namanya, liga untuk ada 2 sampai 8 September ada Copa de la Fe antar keuskupan, nanti ikut juga dari Ekuador, ikut dari Venezuela, ada 1-2 keuskupan dari Guadalajara Meksiko juga, jadi nanti di keuskupan Armenia. Oke. Jadi Ase Jeff, silakan lanjut. Cuap. Saya hampir ikut tuh Liga de la Fe dulu, hampir ikut. Kenapa engkau tidak ikut? Kalau engkau ikut kita suruh ketemu. Saya waktu itu pas dengan pertemuan dengan SMM Ekuador. Imannya saya. Padahal saya ikut. Engkau main dari mana? Dari Arkidiosis Quito kok? Bukan, saya dari ini diundang oleh kuskupan di Kolombia, uskupan tetangga, namanya itu Kuskupan Mocoa. Mocoa, iya, Mocoa selalu ikut. Itu saya ke sana main bola dengan mereka, lalu mereka pilih, Pater, nanti kita ke sana. Lalu saya bertabrakan dengan, kalau tidak saya pergi kan 2 tahun lalu. Ya, di Kolombia selalu. Hanya 2 tahun selama Covid kita tidak buat. Nanti ini mau ambil kembali bulan 9 tanggal 2 sampai 8. Sayang, itu seru tuh. Seru itu. Masih ada sekarang lagi penarikan undi, pembagian grup. Pembagian grup. Nanti buat di Armenia nanti. Dari Armenia, ada SMM di situ dari Armenia. Di situ ada SMM. Nah, gitu.
Begitu ya teman-teman, kami di Amerika Latin tuh begitu. Bola kaki dijadikan metode pastoral. Contohnya yang main pagi, sorenya mereka pergi berpastoral ke mall, kemana, duduk saja dengan stola, juba, orang datang mengaku, konsultasi atau ke sekolah, ke universitas. Jadi tingkat pastoral sudah dibawa ke jenjang berbeda sih, maksudnya. Maksudnya lebih kreatif begitu. Oke, lanjut. Jadi Pater, bagaimana kita istirahat kah? Atau Jeff kau atur tema urusan kau, kamu tema apa? Urusan Tidak, sudah di kayak tadi sudah kayak ya, Marcel. Marcel sudah persiapan. Kita lihat sudah. Omong-omong ini, saya ini mau sudah setengah 12 nih. Jadi ya, saya pamit duluan nih. Oi, Jeff, Marcel kita Ya. tiga kapan kok? Oh ya, sekalian kita bicara nih, kira-kira kapan Jeffrey, kenapa memang Minggu depan ini hari apa? Langsung saja. Yang penting jangan tunggu hari ya. Kamis. Tunggu. Temanya apa temanya? Tema utang kita kemarin tuh imamat dan Mana? ekaristi itu. Iman dan Ekaristi kalau tidak salah. Engkau bagian pastoral bagaimana itu? Atur saja. Ah ya, kalau itu ya Iman dan ekaristi. itu bagian kami yang di. Engkau masukkan kesaksian yang pendeta-pendeta ikut Ekaristi juga. Itu penting itu bagian pastoral. Jadi imamat ya, imamat dan ekaristi secara pastoral. Juga kemarin itu kan saya itu diminta untuk menghadirkan juga suster ya. Saya lagi cari susternya, tapi susternya ada TikTok susternya. Gandeng saja live sama-sama di akunmu saja. Nanti saya omong dengan satu teman saya susternya. Kalau dia bisa. Iya. Kalau dia omong orang Spanyol, orang Ekuador tidak apa. Santai saya nanti. Kalau dia nanti bantu untuk terjemahkan sekalian menjadi penerjemah dia. Iya. Gitu kalau misalnya ini juga bagian Minggu dari depan bisa kan? Marcel. Yang penting jangan hari Kamis. minggu depan Jumat ya. Jumat depan. Dia bisa kan? Jumat. Jumat tanggal 30. Jumat itu tanggal Sebentar, Jumat tanggal 19, 26. Iya. 27 Jumat. 7. Saya lihat Juli lagi nih. 27. Jumat tanggal Juni itu 30. 27 mau. 27. Saya lihat yang mana nih? Sekarang kan Rabu 18 Juni. 27 itu hari Jumat. Jumat kan? 27. Pas 1 Muharram itu banyak yang libur itu. Oke, Jumat jam 7 jam 7 ya. Jam 8. jam 8 lah, jam 8 Jam malam. 8 lah, 7 terpagi. Ya, Jam 8 di barat. jam 8 di jam 8 di Barat kami 2 jam 8 pagi. jam 8 malam di Indonesia Barat. Dicatat mungkin untuk bikin flyer dari tim apa namanya belajar Ivan. Alkitab Gampang. Epifani Ya nanti ini. Juni. Jadi bisa buatkan flyer temanya tentang sakramen imamat dan ekaristi, kemudian yang menyampaikan ini nanti Romo Hero dari perspektif Alkitabnya, kemudian saya dari perspektif sejarah gerejanya dan nyenggol dengan magisteriumnya. Ya. Lalu kemudian karena Romo Jerry ini saya DM dulu Romo Jerry, kalau Romo Jerry bersedia untuk ambil bagian itu, udah Romo Jerry ambil bagian itu. Lalu kemudian Romo Jeffrey dengan suster bidang pastoral dan kemudian bidang pastoral dan sharing panggilan Kesaksian. misalnya. Oke. Kesaksian dari suster itu siapa tahu lah, kemudian ada OMK yang nyasar mungkin ya, lalu kemudian tergerak untuk menjadi suster. Mereka punya ekaristi hidup. Siapa tahu nyasar di live pada saat Kita itu kan. ekaristi liturgis, mereka ekaristi hidup ya, ini penting. Dia nyasar di live. Dia baru-baru saya bilang, Opa Jeff punya menari dengan anak-anak yang
Status tuh saya bilang, makin makin berkembang pesat dia, organ sudah kuasa dia tuh menjadi, padahal Pas kan minggu ini Corpus Christi pas toh kita langsung. padahal waktu masih di Indonesia itu tidak dipakai menjadi organis tuh. Angkat salah, angkat Jadi salah. Bagian- Marcel berarti Opa J. Tidak ada. Kalau kami itu apalagi kami itu tidak, kau tahu tuh waktu dulu les ini musik Pater John Gono. Pater John Gono, saya lebih banyak kabur ke Tapi Tanjung. bakar talas, pergi bakar Saya talas. kabur pribadi. Soalnya masa setiap les C G A B C A G, kapan pindah ke Marah kursi saya. lain? Kita satu paroki kau tidak baca not. Saya bilang saya jangan paksa baca not itu urusan pribadi saya tidak tahu. Jadi setiap hari C G A B C A G, kok kunci itu terus, pergi bakar talas di Tanjung sana. Pergi bakar talas lagi rusak. Bagaimana musik juga sudah tidak ada bakat, tidak ada minat pula, sudah. Jadi ajuk dah aja kalau misal ajuk dah. Sudah, Miss Dinar saja itu. Jadi Oke teman-teman, jadi minggu depan hari Jumat catat di tanggal 30 tanggal 27 cerita lama ini di seminar ini. Jadi tanggal 27 kah? Toh tah. Coba lihat baik dulu. Cari tanggal berapa di hari Jumat minggu depan nih, Charlie? Oh, tanggal 27 benar, tanggal 27. Oke, tanggal 27. Sudah saya tulis dalam agenda. Jumat jam 8 tanggal 27 ya. Pukul Oke. 8 malam. Iya. Pukul 8 Rumahnya siapa? malam. Marcel yang kau purung. Pakai room Opa, saya Jepro. supaya pakai room saya karena Oke. ini, sebenarnya maksud saya begini supaya para follower saya juga bisa bisa mengikuti akun Romo Hero dan Romo Jeffrey juga, bahwa mereka karena dengan jumlah follower 40.000 sekarang kan, umat kita yang belum follow akun-akun kalian itu juga ngikuti akun-akun kalian. Maksud saya. Makanya kemarin kan kita coba dengan akunnya Romo Patris kan, siapa tahu kan dia lebih banyak followernya kan, biar juga umat kita ini kan makin banyak soal viewersnya. Makanya kemarin lewat live yang pertama kita tema tentang apakah ada keselamatan di luar gereja Katolik itu, bayangkan itu tap layar itu 1,5 M. Wah, Itu tap layar itu 1,5 M hanya dan tap layar kemudian sih. FYP-nya itu FYP dan stabil viewersnya Yang nonton di luar. yang viewers yang itu stabil, saya lihat di tayangan ulang itu di rekaman itu stabil itu sampai akhir itu 500 viewers yang stabil ya, yang tidak keluar masuk. Wow, 5.000 lebih bayangkan. Pater Jeff, itu ada suster Sebastiana Armadani. Itu suster. Suster dia dari apa namanya, Putri Kasih. Putri Kasih. Santa Capok Maria. semua itu. Mau STM, ikut Santa hari Maria, Jumat Santa Maria. depannya suster. Tulis agenda itu. Suster. Tadi itu sebenarnya saya mau tanya ini. Kemarin saya dengar ada pertanyaan bagus. Apakah Protestan itu agama? Menurut Konsili Vatikan kedua, Pater Marcel sudah bilang tadi toh, Komunitas gerejawi. Nah, Itu kan komunitas gerejawi, KUB, kasarnya KUB, kering, Marcel bukan kering, kata keras. kering dan lingkungan, itu kering dan lingkungan. Gereja saja tidak disebut. Karena banyak yang tanya tuh bilang, apakah Protestan itu agama? Karena pada bilang, karena kalau dikatakan agama itu harus punya kitab suci sendiri, punya hari raya sendiri. Sedangkan Protestan kan coplok kitab suci orang, lalu ikut hari-hari agama orang. Itu. Bagus itu. Pater, Halloween mereka punya ada 31 Oktober. Akan kau. Maaf ya partner. Oh, salam kenal Suster Sebastiana. Ini nih, engkau langsung tanya nih. Apa ini? Nanti dijelaskan oleh Pater, kami punya senior Pater Marcel menjelaskan. Ini Opa JF. Apa jelaskan apa? Aduh. Suster bilang tadi nih, dia bilang kalau orang Flores ketemu tuh suaranya keras-keras, tapi hati kamu, tapi kamu punya hati tuh lembut, Des. Aduh. Orang Jawa bilang wajah kera, hati lembut.
Anu, badan security hati Hello Kitty. Iya, jadi wajah sangar hati Hello Kitty. Body Aduh, Pater kenapa saya dinaikkan? Saya dibawa aja. bodinya satpam, kelakuannya Hello Kitty. Jadi Pater bilang tadi apa, hati kera, apa tadi, fisik kera, hati lembu, anak rusa. anak rusak. Orang Jawa kan konsonan belakang kan luruh, dihilangkan. Aduh. Bapak kera, mama lembu, anak rusa. Jadi bapak keras, anak lembut, mama rusak, anak rusak. Anak Jadi kan orang Jawa itu biasanya konsonan di belakang itu dihilangkan itu. Oh ya hilang betul. Jadi kan ketika dia mengucapkan tadi misalnya bapak keras, jadi mamanya lembut, jadi mama lembu, anaknya rusak. Jadi, Mamanya kera. Jadi anaknya rusak gitu, jadinya bukan rusak tapi rusak. Itu biasa saling olok di seminari menengah dulu kan soal apa namanya memparodikan bahasa dari wilayah masing-masing, karena di seminari kan kumpulan berbagai macam suku kan di Flores ya. Kan biasanya kan ada dialek-dialek dari berbagai macam daerah itu kan biasanya ya, karena perkawanan pertemanan itu kan jadi olok-olokan untuk mencairkan suasana gitu. Bukan untuk membuli sih sebenarnya, tapi untuk keakraban dengan sesama teman dari suku lain gitu di seminari gitu. Begitu. Di seminari Labuan Bajo juga begitu, di Kisol juga begitu. Seringkali terjadi gitu antara orang kayak Manggarai Barat dengan orang Ruteng kan sering juga ada dialek-dialek yang berbeda itu, kemudian ya jadi hal-hal yang menjadi bahan untuk bergurau satu sama lain. Jadi ini sudah sudah dicatat ya bahwa nanti tanggal 27 Juni pukul 8 malam waktu Indonesia Barat dan waktu Romo Jeffrey dan Romo Hero itu 8 pagi. Kita live yang kedua di akun saya dengan tema Sakramen Imamat dan Ekaristi. Itu catatan, jadi itu ya menjadi catatan terakhir lah sebelum saya turun, karena saya istirahat mau jam 12 di sini. Kami mau makan siang. Iya, kayak kalian. Pater Marcel di mana? Saya di Sintang. Hatimu. Oh, ice. Saya di Kalimantan Selatan, Pater. Oh, di Kalsel. Saya di Kalbar. Ya. Sintang. Habis ini pindah ke Kubar. Kemana tuh? Kutai Barat. Kutai Barat. Oh, jadi ini suster PK atau ADM? SPM. SPM. Oh, dari ada komunitas di Malang kan? Banyak. Iya. SPM ya, suster apa tadi? Santa Perawan Maria. SPM, Pater. Ya, Kan begitulah. Udah. Saya pikir suster paksa manis. Suster paling manis sih. Manis oke. Suster pemalas mandi. Pemalas mandi. Aduh bahaya nih. Tahu Kok tahu apa? Tahu enggak SMM tuh suka makan mie. Suka makan mie, oh ya, Pater. Main mata. Hah? Suka Iya, makan betul, mie. betul. Suka makan mie karena kalau tugas di kampung-kampung tidak ada tukang masak gitu. Kadang-kadang romo-romo itu ambil jalan pintas tuh masak mie aja. Apalagi yang nggak tahu masak. Tapi kan gitu. nggak sama bungkusnya kan? Ya, kalau kadang tuh mungkin ada yang bawa kebiasaan makan mentah dicampur bumbu itu. Aduh. Enggak. Jadi makan sering di Pater di Sintang ya? Saya di Sintang. Jadi bukan di Pontianak tadi ada yang nanya. Bukan di Pontianak, saya di Sintang. Gitu.
Saya kemarin dapat kiriman bawa mie goreng dari Indonesia. Itu untuk kalian tuh spesial ya. Ada yang terindah. Itu harta karun itu. Harta karun itu. Mau kasih Harta habis karun. sudah itu pikir panjang itu. Mau kasih habis langsung itu pikir panjang. Satu Itu bungkus kemewah. 1 minggu tuh. Itu Minggu depan kemewahan. makan lagi satunya. Minggu depan makan lagi. Kemewahan kalian yang tugas di luar negeri itu ketika ada oleh-oleh Ada mie. 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 Padahal Itu aja. mie di sini ini jadi sarapan pagi, jadi Tidak enak. snack, Ada mie tapi jadi tidak enak mie di Ecuador. Tidak enak. jadi snack di jam rekreasi, jadi snack. Ih, Pater jangan snack lah, mosok snack mie. Jadi mie, jadi tidak cukup dengan gorengan, suster. Harus makan mie gitu. Oh, Pater, Ada. Marcel, Yo. bos Ya. kita pamit kah? Iyalah Ya, pamit kita ya. Mau makan siang, kita ya. Yuk. kita tutup Yang, dulu. yang datang dengan- terakhir berkat Opa. Datang terakhir tutup dengan doa dan berkat ya. yo. Pak besok Zoom ya Romo. Ya. Nggak mau ingetin Romo Cafe. Oh iya Besok betul. Oh ya, besok Romo Cafe itu Zoom. Besok malam temanya tentang Deuterokanonika. Itu Aduh, mau besok malam. yang dimutilasi oleh Luther itu. Jadi bagi umat Katolik, bagi para follower saya, umat Katolik yang belum follow Romo Jeff, yang belum follow Suster, yang belum follow Coach Charlie, yang belum follow Romo Hero, bisa follow akun mereka karena semakin banyak follower juga membantu apa yang di live, jadi lebih mudah untuk FYP, tingkat viewersnya lebih tinggi, mudah terbaca oleh algoritma. Ini juga bagian dari upaya-upaya kita secara ya kekinian dengan mengerti tentang teknologi ini membantu bahwa pesan-pesan Kristiani iman Katolik ini menjangkau semakin banyak orang. Maka para follower saling mendukung akun-akun para Romo yang aktif terlibat dalam katekese iman ini untuk lebih luas menjangkau umat-umat kita yang lebih luas, terutama untuk generasi Z. Karena TikTok lebih banyak diminati oleh generasi Z. Makanya penting juga kita menyasar generasi Z ini, generasi yang seperti air di daun talas, yang masih goyah dalam kehidupan iman mereka, begitu. Jadi besok malam bagi para follower saya, follower Romo Jeff, kalau sempat ikuti Zoom gratis yang diselenggarakan oleh komunitas Epifani, pembelajaran Alkitab bersama dengan Romo Hero. Jadi linknya sudah diposting oleh akun Romo Hero dan akun teman-teman dari Epifani. Charlie, ada posting juga kah? Ya flyernya. Nanti Tapi saya juga ada posting ulang dari Romo Hero. Saya posting ulang PT-nya Romo Hero berkaitan dengan Zoom besok. Semoga ada follower saya yang bisa mengikuti Zoom tentang Deuterokanonika besok. Karena ini penting ya, ini penting karena kita selalu dituduh oleh oknum-oknum pendeta yang memelintir sejarah tentang kanon Alkitab ini, bilang gereja Katolik yang membuang, termasuk Mel Atok. Dia sering menyinggung itu, bahwa bukan Luther yang membuang, tapi gereja Katolik yang menambahkan Deuterokanonika. Itu pemelintiran sejarah kanon kitab suci. Dari pencerahan dari Romo Hero besok malam itu sangat penting untuk kita pahami. Oke, begitu berkaitan dengan itu mungkin Romo Jeff bisa menutup, membawa kita dalam doa penutup. Oke. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dan Roh Kudus, amin. Bapak Surgawi, Bapak yang Maha Baik, terima kasih untuk perjumpaan malam hari ini, siang hari ini. Terima kasih untuk inspirasi yang Kau anugerahkan kepada kami melalui para pembicara malam ini, Romo Hero dan Romo Marcel dan teman-teman. Semoga pengajaran iman ini semakin memuliakan nama-Mu dalam hati kami masing-masing, mengenal-Mu secara lebih mendalam.
Terima kasih ya Bapa, karena Engkau mengutus Roh Kudus-Mu kepada kami untuk menemani kami untuk hidup dalam kebenaran, mencintai kebenaran. Izinkanlah kami ya Bapa Surgawi untuk memuji mulai nama-Mu dalam hidup kami setiap hari dengan segala keterbatasan dan kekurangan kami. Terima kasih juga Engkau menghadirkan Romo Heru dan Romo Marcel untuk memberikan katekese tentang kebenaran dalam gereja Katolik, gereja yang didirikan oleh Yesus sendiri. Terima kasih Tuhan untuk anugerah yang besar ini. Semoga apa yang kami dengar pada malam hari ini membuat kami semakin bergairah dalam menjalani hidup kami sebagai orang Katolik, bangga menjadi Katolik, mati menjadi seorang Katolik. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk kebesaran ini. Sekarang teman-teman kami di Indonesia akan istirahat malam. Karena itu ya Bapa Surgawi, ke dalam tangan-Mu kami persembahkan hidup mereka satu persatu, keluarga mereka masing-masing, agar malam ini mereka istirahat dengan tenang dan besok pagi Kau bangunkan kembali mereka untuk melanjutkan tugas yang Kau percayakan kepada mereka. Dan untuk kami yang di Amerika Latin, saya dengan Romo Heru, kami melanjutkan tugas kami pada siang hari ini untuk bersama dengan umat. Semoga kasih karunia-Mu melimpah untuk kami semua. Ya Bunda Maria, Bunda Tuhan kami, Engkaulah Bunda kami tercinta, Bunda Yesus dan Bunda Gereja, Bunda semua orang beriman. Ke dalam pangkuan-Mu juga kami persembahkan jiwa dan raga kami, dan ajarlah kami untuk lalu mengerti kebenaran, seperti Engkau sendiri yang mengerti kebenaran yang hadir dalam diri Yesus Kristus Putra-Mu. Karena itu, ke dalam tangan-Mu kami persembahkan hidup kami. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan serta-Mu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh-Mu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakan kami dosa yang sekarang dan waktu kami. Tuhan serta-Mu dan serta-Mu juga. Berkat Allah yang Maha Kuasa turun atas saudaraku sekalian pada malam hari ini, in nomine Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amin. Amin. Selamat malam semuanya. bagi yang masih siang, selamat istirahat. Terima kasih. Salam kenal Charlie. Sampai jumpa ya. Oke, saya matikan. Oke, Jeff. Oke, Kai.